Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Semangat belajar! Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Nah, tapi di sini saya tidak sendirian. Saya belajar dengan kalian dan ditemani oleh adik kita yang satu ini. Hei, kamu namanya siapa? Kita kenalan dulu dong. Sini. Ayo sini. Udah, nggak usah malu-malu. Sini. Ayo Adara, ayo. Ya ampun, jangan malu-malu gitu dong. Jangan gitu dong. Ayo dong, kita belajar bersama-sama. Ayo kita belajar. Adik Ara, ayo dong. Nah, sebelum belajar, kita perkenalan dulu yuk. Di sini saya sebagai Ibu Adinda dan adik kita yang satu ini. Sini. Ya ampun, dia malu-malu. Ya ampun teman-teman, kalian jangan malu-malu ya kayak adik Ara. Sini adik Ara. Sini. Ayo Adara, coba. Ayo, percaya diri ya. Ayo coba. Pinter. Oke, ayo. Adik Ara pinter kok. Yuk. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ara. Ayo kita belajar bareng-bareng sama Bu Aldinda dan aku dan kalian juga. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar banyak sekali macam bunyi. Ada bunyi yang dikategorikan sebagai bunyi yang merdu dan ada juga bunyi yang dikategorikan sebagai bunyi yang bising. Bunyi dikatakan merdu apabila bunyi tersebut enak untuk kita dengarkan. Misalnya suara burung yang berkicau dan suara penyanyi yang enak untuk didengarkan. Selanjutnya, bunyi yang bising ini adalah bunyi yang dapat memekikkan telinga kita. Biasanya, bunyi yang bising ini adalah bunyi yang bernada tinggi sekali. Oh ya Bu Adinda, Ya. saya mau tanya. Oke, silakan. Jenis atau macam bunyi kan ada macam-macam katanya Bu Adinda tadi. Iya, betul. Lah, saya sekarang mau tanya, Hmm. sebenarnya dari mana sih bunyi tersebut dihasilkan? Iya. Jadi, bunyi yang kita dengarkan sehari-hari sebenarnya bersumber dari benda yang bergetar atau getaran yang mengenai suatu benda. Adapun suatu benda yang dapat menghasilkan suatu bunyi dinamakan sebagai sumber bunyi, Adik. Contohnya, drum. Ya. Drum ini dapat menghasilkan bunyi dengan cara Dipukul. dipukul. Betul banget. Selanjutnya, Yeay. suling. Suling dengan cara Ditiup. betul ditiup. Selanjutnya, sasando. Nah, ini sasando ini. Oh enggak, dari mana? NTT. Iya, betul banget. Udah pinter kamu. Yeay. Nah, Asik. sasando ini dimainkan dengan cara Dipetik. dipetik. Adik Kara pinter banget. Gimana teman-teman? Teman-teman juga pasti lebih pinter kan? Yuk, kita belajar lagi. Manusia dapat bersuara karena memiliki pita suara pada bagian pangkal tenggorokan. Ketika manusia bersuara, maka pita arah. Ayo, jangan ngobrol sendiri gitu dong. Ayo, perhatikan. Saya lanjutkan ya. Ketika manusia bersuara, maka pita suara ini akan bergetar karena akibat mendapat pengaruh dari udara pernapasan dalam proses bernafas. Dicatat ya, Tiara. Sebagai contoh, kita memakai penggaris sebagai sumber bunyi. Caranya, kita taruh sebagian dari penggaris tersebut di atas sebuah meja, kemudian kita tindih bagian penggaris yang terdapat di atas meja tersebut menggunakan suatu benda yang berat atau kita tindih dengan tangan kita agar tidak jatuh. Setelah itu, kita tarik ke atas atau kita tarik ke bawah pada bagian penggaris yang tidak terdapat di atas meja. Ketika telah ditarik, selanjutnya kita lepas. Maka penggaris tersebut akan bergetar dan mengeluarkan suara bunyi kurang lebih ber.
Nah, demikianlah kurang lebih bunyi yang dihasilkan dari penggaris yang kita getarkan tadi. Ketika penggaris bergetar, tentunya kita akan merasakan getaran yang diakibatkan oleh penggaris tersebut. Pada dasarnya, suatu bunyi yang terdapat di alam ini dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran sumber bunyi itu berganti-ganti, ada yang menekan atau merapatkan dan ada yang tidak menekan atau merenggangkan udara di sekitarnya. Getaran ini merambat ke segala arah dengan arah perjalanan yang searah dengan arah getarannya. Maka dari itu, gelombang bunyi disebut juga dengan gelombang longitudinal. Wah, diarah. Jadi, getaran bunyi itu merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut dengan gelombang bunyi, Adik. Selanjutnya, gelombang bunyi dapat merambat melalui benda gas, cair, dan padat. Perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Misalnya, membuat mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-teleponan, bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi dapat merambat melalui zat cair biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Yang terakhir adalah perambatan bunyi melalui benda gas. Udara merupakan benda gas. Oleh karena itu, kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Sama halnya dengan bunyi guntur. Guntur dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga kita setelah merambat melalui udara. Bu Adinda, Ara mau bertanya, di antara ketiga benda tersebut, manakah benda yang paling cepat menghantarkan bunyi? Nah, pertanyaan yang bagus Adik Ara. Jadi, perambatan bunyi itu terjadi paling cepat pada benda padat. Oh gitu ya, Bu. Iya dong. Terus kamu mau tanya apa lagi? Bisa tidak bunyi merambat di ruangan yang nggak ada udaranya? Nah, kalau itu bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Oh gitu ya, Bu. Ya. Selanjutnya adalah sifat perambatan bunyi. Bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui medium tertentu atau media perantara. Selain itu, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap apabila bunyi tersebut mengenai suatu permukaan benda. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda keras atau licin. Contohnya, dinding batu atau semen, kaca, keramik, seng, dan lain-lain. Ada dua jenis bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung dan yang kedua adalah gema. Pertama, gaung adalah suara pantulan yang kita dengar waktunya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Karena waktunya hampir bersamaan, gaung menyebabkan suara aslinya kurang begitu jelas karena terganggu atau ditabrak oleh suara pantulan. Contohnya, bioskop dan gedung konser. Maka dari itu, perlu dipasang bahan peredam bunyi. Dan yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah suara aslinya. Jaraknya tidak berdekatan, artinya bunyi pantulan suaranya muncul setelah bunyi aslinya selesai. Gema ini bisa terjadi apabila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Contohnya adalah ketika kita berada di tengah stadion lalu kita berteriak di tengahnya. Atau bisa jadi ketika kita berada di lereng bukit. Sifat dari gema ini adalah memperkuat bunyi aslinya. Selanjutnya, bunyi dapat diserap apabila bunyi tersebut mengenai benda dengan permukaan yang lunak. Contohnya adalah karet, kain, wol, handuk, busa, gabus, dan lain sebagainya.
Benda-benda ini juga bisa disebut sebagai benda peredam bunyi karena karakteristiknya yang dapat menyerap bunyi dan mengurangi pantulan bunyi. Proses terjadinya bunyi. Yang pertama, sebuah sumber bunyi bergetar. Kedua, getaran bunyi ini menyebabkan tekanan udara di sekitarnya berubah. Ketiga, perubahan tekanan menyebabkan bisikan dapat merambat ke segala arah yang dapat menyebabkan terjadinya rapatan dan renggangan udara. Perambatan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang bunyi. Syarat bunyi dapat didengar adalah: pertama, ada sumber bunyi. Dua, terdapat medium perantara, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tiga, ada objek yang menerima bunyi. Dalam hal ini, yaitu indera pendengaran kita, telinga. Lalu bagaimana bunyi dapat didengarkan oleh manusia? Proses ini dimulai dari sumber bunyi bergetar sehingga menyebabkan terjadinya getaran. Getaran ini mencapai ke telinga pendengaran dan sampai ke selaput pendengaran di gendang telinga. Selanjutnya diteruskan ke otak. Otaklah yang memproses dan membedakan jenis tinggi rendahnya bunyi dan kuat lemahnya bunyi. Nah, sekian dulu ya pokok bahasan kita tentang bunyi pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Saya Bu Adinda dan Arah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau belajar bersama dengan kami. Sampai jumpa di lain hari. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa like, komen, share ya sahabat literasi. Terima kasih.